Jalan tuh dari sebelah sini. Nah, dari sini tuh udah kayak ada yang nunggu gitu loh. Ada kain gitu. Kenapa mereka menempatkan? Ada yang adik lihat? Ya, tadi adik lihat. Tadi bisa lebih dekat kameramen? Tadi adik lihat barusan pas Kak Yu lagi ngomong, adik tuh lihat kayak ada yang masuk ke dalam tembok ini. Perempuan sih, tapi perempuan yang adik lihat ini masih perempuan yang sama dengan yang adik lihat di musola. Jadi dia tuh kayak ngikut-ngikut gitu loh. Kayak mungkin gitu. Mereka juga ingin tahu maksud kita datang ke Ya. situ apa mungkin Ya, gitu. bisa jadi juga kayak mungkin begitu. mereka mengikuti dari yang episode kemarin kita dari musola dan sekarang kita ada di sini. Iya, ini muncul lagi begitu. Muncul lagi. Heboers, kali ini balik lagi masih bersama aku, Ayu Sabila dan Adik. Hai. Nah, kali ini kita ada di mana nih, Dik? Di kampung Vietnam. Masih di lokasi yang sama, cuman gedungnya beda ya. Gitu. Kita pindah lokasi tadi. Pindah lokasi. Karena terlalu banyak. Yang tadi kan terlalu banyak dan Adik kemungkinan nggak kuat ya. Iya. Semoga ini Adik kuat ya. Insya Allah. Kuat ya, bener ya. Udah enakan kan? Sebenarnya tadi begitu masuk sih udah mulai kerasa lagi gitu. Udah mulai berasa. Iya, di belakang tuh kayak ada yang lewat kayak gitu. Nah, baru dibilang gitu. Tapi udah oke. Udah oke. Nah, kondisi Adit juga udah better. Jangan lupa saksikan kita hanya di heboh.com dengan segmen Mata Ketiga. Dan jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Nah, malam ini kan kita masih mau menelusuri kira-kira di tempat ini tuh ada apa sih? Tadi tuh pas sebelum masuk tuh di pintu tuh kayak udah ada yang nunggu nih gitu. Wah, udah ada yang nunggu nih gitu. Kayak semacam apa ya? Kira-kira kayak, bisa dijelaskan ke kameramen? Mirip, jadi bentukannya itu mirip-mirip kayak kain gitu. Ya begitu mirip, tapi pocong? Bukan. Kalau pocong itu kan jelas ada ikatannya. Jadi ngilu dengernya. Oke, kalau semacam apa? Ini nih kayak kain yang digantung gitu loh. Nah, di sebelah sini banget nih. Jadi kayak ada kain yang digantung. Bisa lebih mendekat mungkin? Ya. Jadi begitu kita kan jalan tuh dari sebelah sini. Nah, dari sini tuh udah kayak ada yang nunggu gitu loh. Ada kain gitu. Ada yang nunggu. Iya, kayak ada yang nunggu gitu. Begitu masuk, set, kainnya hilang. Hilang? Iya. Oh, dia menghilang? Iya. Nah, kita jalan ke dekat pohon sebelah sana. Belakang tuh kayak ada yang lewat-lewat. Oh, mengikuti? Oh. Kayak gitu. Oke. Kalau dari cewek apa cowok, Adik juga kurang tahu kayak gitu, soalnya dari bentukannya aja dia nggak membentuk manusia. Nggak jelas pemirsa. Jadi dia tidak menampakkan rupanya dia. Iya, begitu. Oke, tapi menurut gambaran Adik ini kira-kira tuh dia makhluk semacam apa sih? Semacam apa ya? Yang mungkin pemirsa mungkin ingin lebih tahu, apa Adik bisa gambarkan kah atau jelaskan lebih detail? Jadi bentuknya ini kayak siluet mungkin ya, mirip siluet gitu loh. Ya, mirip siluet, mirip kain juga, mirip siluet. Jadi sebenarnya nggak ganggu juga, tapi mungkin karena kita ini sebagai pendatang, merekanya merasa terganggu, jadi kayak pertahanan gitu loh. Mempertahankan posisi mereka yang kayak ada gitu di tempat sini. Jadi ya? antara energi kita dengan energi mereka tuh bentrok. Makanya tadi Adik ngerasa kurang nyaman. Lebih kuat ya? Kayak gitu. Selain makhluk itu, kira-kira kita telusuri kemana lagi yang menurut Coba kita jalan ke ruangan yang sebelahnya aja nih. Hati-hati, ada bekas bakar-bakaran. Sini ada bekas bakaran pemirsa. Ya. Ini kayaknya dapur ya? Dapur apa mungkin? Oh iya, ini kayaknya dapur. Ini dapur. Tadi Adik tuh sempet tertarik sama ruangan ini juga. Soalnya ini tuh kayak tempat main gitu loh. Bisa dijelaskan? Mungkin lebih. Iya.
kalau dari bentukannya Adik gak bisa bilang ini anak kecil atau bukan, tapi kalau dari siluet itu dia pendek gitu. Bentuknya pendek. Dia bentuknya pendek kayak gitu, tapi bukan bentuk manusia. Yang jelas Adik tahu itu apa kayak gitu loh. Terus dia tuh kayak berkelebatannya di sini terus, jadi kayak Mereka main memang gitu. tinggal di sini saja atau memang mereka keliling Iya. sekitar rumah-rumah sini yang terbengkalai di sini? Jadi sebenarnya yang namanya makhluk gaib itu kan mereka tuh kayak punya teritorial. Oke. Jadi masing-masing tempat tuh ada gitu loh. Jadi kadang begitu kita masuk, kayak kemarin tuh kita masuk ke musola, ada perempuan, kita masuk ke tempat lain, ada yang besar, masuk ke sini ada ini. Jadi emang masing-masing tempat beda-beda tempatnya kayak gitu. Beda-beda makhluk ya, juga beda-beda penghuninya kayak gitu. Dan memang nggak semua makhluk gaib itu mungkin iseng. Itu Iya, balik nggak lagi, semua. pada kitanya juga ya. Ya Kalau tergantung memang niat kitanya. Betul, kalau kita nggak mengganggu, mungkin mereka juga nggak akan iseng sama kita ya. Iya, Gitu. gitu. Nah, oke, Dik, kira-kira Adik bisa cari tahu nggak ya, maksudnya untuk ini sama mereka, kenapa mereka benar? Ada yang Adik lihat? Ya, tadi Adik lihat, Bisa lebih dekat kameramen? tadi Adik lihat barusan pas Kak Yu lagi ngomong, Adik tuh lihat kayak ada yang masuk ke dalam tembok ini. Tapi dia nggak nembus lagi gitu. Jadi dari sini dia cuman masuk aja. Oke. Gitu loh. Makanya tadi Adik sempat agak heran juga. Terus semuanya mendadak kosong. Mendadak kosong. Tadinya rame banget di sini, terus masuk ke dalam tembok, terus semua kosong. Itu Kenapa dia kira-kira takut sebenarnya. takut? Mungkin dia takut karena mungkin ada cahaya juga, mungkin ada karena cahaya. iya, karena kitanya terlalu ramai mungkin. Oke. Bisa jadi kayak begitu. Mereka pindah lokasi kah atau memang mereka lupa? Sembunyi sebenarnya. Sembunyi. Ya, sembunyi, lebih ke sembunyi. Nah, pemirsa, jadi tadi di ini bekas dapur ya. Iya, Di sini tadi kata Adik, di sini tuh tadi ramai sekali. banyak yang main. Banyak yang main, mungkin anak kecil ya, Iya, gitu kayak kan. anak kecil gitu. Ada sesosok makhluk gaib yang Masuk ke dalam masuk ke tembok, dalam, tapi dia nggak tembus lagi. nggak tembus, mungkin menyembunyikan jati diri dia sendiri gitu ya. Nah, setelah ini yang Adik lihat lagi ada di mana posisi? Tadi juga Adik lihat ada yang besar, terus dia jalan, dia masuk ke sini, tapi Adik coba lihat lagi malah nggak ada apa-apa Malah nggak juga ada. kayak gitu. Mungkin karena nggak tahu, mungkin pemalu atau gimana, Adik juga kurang tahu kayak gitu loh. Adik nggak bisa buat interaksi lagi sama mereka? Buat interaksi sih Adik belum bisa. Belum bisa. Soalnya selain Masih Adiknya capek belum ya? siap, Oke. mereka juga nggak mau, seolah-olah kayak menghindari kita gitu loh. Oke, mungkin ada pesan-pesan moral yang ingin Adik sampaikan? Ya pesan-pesan dari Adik sih, dimanapun kita ya jaga etika, jaga Betul. perilaku kita gitu. Betul. Kita jangan sembarangan kayak pipis sembarangan, atau kita kayak ngomong yang frontal kayak gitu. Betul. Meskipun yang kita lihat ini nggak terlihat, tapi kan bukan berarti tidak ada kayak begitu loh. Jadi Iya, betul. jaga terus sikap kita kayak Tetap gitu. berdoa juga, ya Minta kan? perlindungan. Intinya minta perlindungan Tuhan, terus intinya kita permisi ya, gitu, kayak semacam mungkin kita mau bertamu kemanapun Masuk ya. ke rumah orang kan ibaratnya kita Betul. tuh tanpa diundang tiba-tiba Betul. masuk. Nah, ini kan Adik di sini udah nggak ada ya, mereka udah pada menyembunyikan diri. Nah, setelah dari sini kita kira-kira yang Adik lihat lagi secara kasat mata Adik tuh ada di mana lagi sih mereka itu? Tadi tuh Adik juga sempat lihat ada di pohon. Ya, nah ada di pohon yang ini. Jadi nah, ada di pohon ini. Jadi begitu kita berdiri tuh mereka tuh kayak ramai gitu loh, kayak mereka lewat bolak-balik begini kayak begitu. Terus ya makanya kalau misalnya ke tempat-tempat begini tuh kita nggak boleh, Nggak ada yang gantungan kan? kita nggak boleh sembarangan metik-metik gitu, Oh, karena nggak boleh ya? justru tempat yang kayak gini yang jadi rumah mereka, sarang mereka Sarang kayak mereka gitu. ya. Oke, mungkin ini tempat ternyaman mereka. Iya. Ya, di sini mungkin mereka Iya, punya tapi rumah ya. iya, tapi kalau dari aura, mungkin karena di sini tuh pohonnya baik-baik, auranya tuh nggak lebih serem santer dari banget yang ya. sebelum-sebelumnya. Iya, tapi kalau dari banyaknya di sini emang lumayan banyak. Gitu. Justru mereka malu dengan kedatangan kita di sini. Oke. Ya, mereka dengan sukarela mereka mengalah
pada ngumpet kan, pada sembunyi, kita juga harus Atau menghormati mungkin mereka. mungkin tahu ya niat baik kita sih di sini nggak Bisa ada, jadi begitu. nggak jahat ya. Iya. Gitu. Kita cuma ingin menelusuri dan ingin tahu sejarah yang terjadi di lokasi sini. Iya, Gitu. gitu. Selain di pohon ini, ada di mana lagi? Ada yang lagi berdiri juga di sini, ada yang Boleh lebih dekat kameramen? jadi adik itu awal-awal tuh ngelihat ada yang lagi berdiri nih di sebelah sini. Terus ada kayak anak kecil juga. Anak kecil lagi? Iya, ada anak kecil lagi. Kalau yang anak kecil ini lebih jelas, soalnya dia kan pendek. Makanya adik menyimpulkan, wah dia anak kecil. Kira-kira mereka tuh seusia berapa ya, Dik? Kalau boleh tahu? Kalau standarnya ini manusia, dunia manusia, dia ini kayaknya masih anak-anak gitu loh, kayak anak-anak. Usia 3 tahun sampai 4 tahun mungkin ya? Ya, anak-anak TK begitu. Makanya mereka pada main-main di dapur barusan itu kan. Kayak ngintip-ngintip gini begitu. Oke, tapi selain anak-anak apa ada makhluk lain? Perempuan sih, tapi perempuan yang adik lihat ini masih perempuan yang sama dengan yang adik lihat di musola. Jadi dia tuh kayak ngikut-ngikut gitu loh. Oke, Yang perempuan yang adik lihat di musola waktu kemarin. Adit bisa lebih jelaskan? Yang kayak di musola? Iya kan, sebelumnya kan di musola kita itu lihat perempuan tuh ada 2. Nah, sekarang kita ada di sini, si perempuan ini ada 1. Jadi si satu perempuan ini dia ngikutin kita, terus di mana tempat kita, misalnya kita ke dapur. Nah, dia ada. Jadi adik tuh selalu lihat perempuan yang sama, itu lagi. Kayak mungkin gitu. mereka juga ingin tahu maksud kita datang ke sini Ya. itu apa mungkin Iya, ya. bisa jadi juga kayak mungkin begitu. mereka mengikuti dari yang episode kemarin kita dari musola dan sekarang kita ada di sini. Iya, ini muncul lagi begitu. Muncul lagi. Hmm. Gitu. Iya. Selain dari sini Terus si adik cuman lihat itu aja sebenarnya. itu aja. Hmm. Oke. Adi bisa jelaskan ke kamera apa aja yang tadi Adi lihat dari sini? Iya, jadi gini loh. Kita itu kan dari awal masuk aja kayak Udah capek ya. kita tuh kayak udah disambut gitu. Kayak kan adik dia sebelumnya udah bilang boleh nyambut tapi tolong jangan ngagetin. Betul. Tapi seenggak kagetnya adik tetap aja kaget gitu ngeliat gitu. Gitu. Makanya adik sebenarnya walaupun adik nggak takut tapi adik capek. Capek ya? Iya. Tadi Karena juga kita udah sempat berikan sama Adit kecapean ya. Iya. Gitu. adik juga capek karena sebenarnya di sini banyak selain banyak anak-anak, banyak yang besar-besar juga gitu. Jadi energi kita ini kalah ibaratnya kayak begitu. Gitu. Nah, pemirsa, Adit sudah jelaskan bahwa energi di sini itu nggak seperti energi yang di episode kemarin-kemarin yang sudah kita lalui, yang kemarin kita telusuri ada di sebuah gedung yang itu benar-benar ekstrim banget. Dan alhamdulillah ya Dit, di sini tuh Di sini lebih lembut sih sebenarnya. lebih lembut ya, maksudnya lebih bersahabat. Ketika kita datang tuh mereka kayak mengalah untuk kita gitu, dan mereka lebih memilih menyembunyikan jati diri mereka. Iya. Seperti itu sih. Paling gitu aja adik, cuman bisa membujuk mereka sampai situ. Sampai sini aja. Oke pemirsa, cukup sekian penelusuran kita hari ini. Saksikan kita di next episode selanjutnya hanya di heboh.com dan di segmen Mata Ketiga. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Ya. Bye-bye. Bye.